Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat tersebut di dalam diri kita, juga menambahkannya dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik. Alhamdulillah, diberikannya kita taufik untuk bisa hadir di ma'had yang kita cintai ini, Ma'had Al-Imam Az-Zahabi. Ini semuanya dalam rangka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah nikmat yang sangatlah agung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada antum semuanya setelah menempuh perjalanan yang mungkin melelahkan dari rumah. Ada yang menempuhnya mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, ada mungkin yang lebih 4 jam, 5 jam. Masya Allah. Demi untuk bisa kembali ke ma'had ini untuk mencari sesuatu. Sebagaimana tema kajian kita pada pagi hari ini adalah kesini cari apa? Apa yang antum cari di sini? Hah? Cari wangsit atau cari apa? Apa kira-kira yang antum cari di sini? Coba. Angkat tangan coba. Apa yang antum cari di Ma'had Al-Imam Az-Zahabi? Hah? Bingung? Nggak tahu nyari apa? Nggak tahu, tahu udah nyampe sini aja gitu. Antum jauh-jauh dari Bekasi, jauh-jauh dari Jakarta, jauh-jauh dari, ada yang dari Sulawesi, Makassar, ada yang dari Sumatera. Masya Allah. Jauh-jauh dari sana ke sini untuk apa? Cari apa? Cari apa kira-kira? Hah? Cari ilmu. Ilmu hitam apa ilmu putih? Ilmu agama. Nah, jadi semuanya sepakat ya, kita ke sini semuanya adalah untuk mencari ilmu agama. Alhamdulillah. Ya, ini khususnya anak-anak sekalian dan juga bapak-bapak serta ibu-ibu, bahwa tujuan utama antum semuanya menyekolahkan anak-anak tercinta antum ke sini ke Az-Zahabi tidak lain adalah untuk mencari ilmu. Tidak ada yang lain. Dan kita manusia itu fitrahnya ya, kalau pengen sesuatu biasanya pengennya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan juga jalan yang sepintas-pintasnya, kan gitu. Kita mencari ilmu kan itu dalam rangka untuk mencari surga Allah, betul tidak? Ya. Ada yang tidak ingin masuk surga? Siapa yang tidak ingin masuk surga? Angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada yang angkat tangan. Semuanya berarti pengen masuk surga. Amalan-amalan yang memasukkan kita ke surga, sebagaimana penjelasan Allah SWT dalam Alkitab, Al-Quran, kemudian penjelasan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, itu sangat banyak amalan-amalannya. Banyak sekali. Ya salat, ya puasa, ya zakat, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, banyak sekali. Bertebaran, ratusan bahkan ribuan amalan yang bisa membuat kita itu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali kepada fitrah kita tadi, kalau pengen masuk surga,
sesuai dengan fitrah manusia, ya pengennya dengan jalan yang singkat, yang pintas dan juga waktu yang singkat. Apa yang antum lakukan untuk datang ke sini menuntut ilmu itu sebenarnya adalah jalan pintas menuju surga. Sudah tepat apa yang antum lakukan tersebut. Hadisnya pun sering antum dengar. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan itu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah pintaskan baginya jalan menuju surga. Ini jalan pintas menuju surga ini. Ya, maka bersyukurlah. Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk menempuh jalan ke surga dan itu ternyata jalan pintas. Sama ketika kita semuanya tadi mungkin ke ma'had. Ya. Ada di Maps ternyata prediksinya kalau lewat jalan A, oh ini 1 jam. Kalau lewat jalan B 1 jam setengah. Lewat jalan C 2 jam. Antum pilih yang lama, muter-muter dulu atau langsung cepet nyampe? Pengen cepet nyampe. Pengennya sesingkat-singkatnya. Cepet nyampe, selesai urusan, pulang lagi. Kan begitu. Sama juga ini. Pengen cepet sampai ke surga, maka Allah lewat lisan Rasulnya memberikan solusi. Ya menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu agama. Mempelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi SAW. Begitu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya jalan pintas menuju surga itu adalah menuntut ilmu. Tapi ternyata masih banyak juga kaum muslimin dan muslimat yang malas untuk menuntut ilmu. Kok bisa ini? Kayak kurang menarik menuntut ilmu itu. Kajian 1 pekan sekali atau 1 pekan 3 kali misalkan. Bagi bapak-bapak yang di luar. Atau bagi anak-anak untuk belajar di kelas 1 jam, 1 hari 3 jam misalkan. Lebih menarik kalau main-main gitu. Kalau semuanya menuntut ilmu, gairahnya kok kurang ya. Kayak kurang seneng gitu dengan menuntut ilmu. Beda kalau main itu kayaknya seneng banget gitu. Ikhlas banget gitu. Kenapa bisa demikian? Di antara sebabnya adalah sesuai fitrah kita juga yang kedua, yaitu manusia cenderung melakukan sesuatu dengan asas keuntungan. Dia akan melakukan sesuatu yang kira-kira menurut dia ini menguntungkan saya. Dia tidak tertarik untuk melakukan sesuatu yang nggak ada untungnya. Misalkan antum disuruh sesuatu, apa untungnya bagi saya? Ini malas akhirnya kan? Nggak ada untungnya bagi saya. Waktu kita terbatas, melakukan hal yang sia-sia, nggak ada untungnya. Mending lakuin yang lain. Orang malah sholat, kenapa? Karena nggak tahu untungnya sholat itu apa, keutamaan sholat itu apa. Orang malas untuk belajar, karena nggak tahu untungnya belajar itu apa. Makanya malas. Beda dengan orang yang tahu untungnya melakukan ini, ternyata besar. Untungnya melakukan sholat, ternyata Masya Allah. Untungnya belajar ilmu, ternyata Masya Allah. Akhirnya dia semangat. Dan itu memang sudah fitrahnya kita manusia. Bahwa kita tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang menurut kita ini menguntungkan. Nah makanya supaya tahu ini menguntungkan atau tidak, kita belajar. Kita cari tahu. Keuntungan, keutamaan daripada menuntut ilmu itu apa? Supaya bisa semangat dalam menuntut ilmu. Ya tentunya kami pribadi dan juga teman-teman para asatidzah, semuanya juga berasal dari rahim yang sama, yaitu pesantren. Pernah mondok. Merasakan apa yang anak-anak sekalian rasakan. Biasanya kalau habis dari liburan tuh ya biasa. Masuk ke pondok itu masih agak ogah-ogahan. Agak berat. Kayaknya enak di rumah gitu. Bisa nyantai-nyantai ya enggak? Orang tuanya yang enggak enak gitu. Masya Allah. Maka supaya bisa semangat lagi, kita ingat-ingat lagi keuntungan, keutamaan daripada menuntut ilmu. Supaya semangat lagi ke sini. Supaya semangat lagi belajar ilmu agama. Karena ternyata keuntungannya sangat banyak sekali. Kita akan sebutkan beberapa saja. Keuntungan yang pertama, yang paling utama, adalah bahwasanya menuntut ilmu, kita belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, ini yang pertama. Kalau kita ngaku cinta Allah, belajar ilmu agama. Kita mengenal Allah. Kita mempelajari tentang Allah.
Mempelajari bagaimana beribadah kepada Allah. Ini bukti daripada kita mencintai Allah. Orang bisa saja mengatakan saya cinta Allah ya. Tapi cinta itu butuh bukti, betul? Kalau para ulama selalu mengatakan kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum dzalik. Semuanya ngaku kenal, ngaku dekat sama Laila, tapi Laila enggak kenal mereka. Ya, cinta kalau cuma diomongin doang orang bisa, tapi perlu bukti. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah, ternyata Allah enggak ngakui kalau kita cinta kepadanya. Waliyadzubillah. Maka itulah untuk membuktikan cinta kita perlu belajar ilmu agama. Loh, Ustaz, apa hubungannya cinta sama Allah kok sama menuntut ilmu agama? Kira-kira apa hubungannya? Ada yang tahu nggak? Jadi kita akan ngaku cinta sama Allah, betul ya? Ada nggak di antara antum yang nggak cinta sama Allah? Semua cinta Allah itu. Buktinya apa? Semangat ilmu, belajar ilmu agama. Hubungannya apa gitu? Apa kira-kira hubungannya? Baik, anak akan kasih contoh. Misalkan, bapak-bapak dan ibu-ibu dulu nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah jatuh cinta kan? Pernah. Nggak pernah? Masya Allah. Anak-anak semuanya juga pernah jatuh cinta kan? Cinta kepada orang tua. Oke lah. Anak-anak misalkan. Atau siapapun itu. Seseorang yang sedang jatuh cinta. Dia sedang cinta. Cinta jangan dipersempit mananya ya. Hanya dengan lawan jenis. Bukan. Dengan orang tua kita. Dengan saudara-saudara kita. Itu luas mananya cinta itu. Maka sungguh gersang hidup kita tanpa cinta. Hanya kebencian saja. Wah, nggak enak. Jadi jangan mempersempit mana cinta. Wah, kalau cinta tabu diomongin. Enggak. Seorang muslim dengan muslim yang lain saling mencintai. Ya, al-mutahabbani fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dapat naungan nanti di hari akhir. Ya, seorang anak dengan orang tuanya. Suami dengan istrinya. Kemudian dengan saudara-saudarinya. Kemudian antara murid dengan gurunya dan lain sebagainya. Jangan persempit mana cinta. Nah, seseorang yang sedang jatuh cinta, taib, bayangkan. Antum lagi jatuh cinta. Dapat surat cinta dari orang yang antum cintai, dari kekasih antum, dari orang tua misalkan. Masya Allah. Waduh, dapat surat nih dari orang tua. Ya, zaman dulu lah. Belum ada HP misalkan. Kira-kira apa yang antum lakukan ketika dapat surat cinta itu? Antum langsung buka, cepet-cepet baca karena pengen tahu ini isinya apa nih. Ini dari orang tua saya nih. Ya. Atau antum simpen dulu di lemari, nanti aja lah kalau ingat baru dibaca. Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Karena antum cinta orang tua antum. Ya. Sama juga bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin lagi LDR-an ya, dapat cinta, surat cinta misalkan. Antum kira-kira langsung cepet-cepet buka, baca atau simpen-simpen dulu, nanti aja lah. Pasti langsung cepet-cepet dibaca. Ya, Masya Allah. Ketika dibaca, saat bukanya pun sebenarnya hati-hati banget. Jangan sampai rusak nih suratnya. Ntar ditutup lagi, rapi, disimpan lagi. Dibaca huruf per hurufnya, kata per katanya, kalimat per kalimatnya, paragraf per paragrafnya. Insya Allah. Kadang nggak cuma sekali bacanya. Satu kali khatam, jadi 2 kali khatam. Kadang senyum-senyum sendiri karena menghayati. Masya Allah ya. Lagi jatuh cinta kan, senyum-senyum sendiri. Ya, seperti itu. Itu gambaran orang yang jatuh cinta. Dapat surat cinta. Seperti itu gambarannya. Nah, sadarkah kita bahwasanya Allah juga telah menurunkan surat cinta kepada kita? Ada berapa surat cinta? Hah? 100? Berapa? 100 berapa? Masa nggak tahu sih? Antum cinta Allah nggak sih? Masa nggak tahu dapat surat cinta dari Allah? Nggak tahu. 100 berapa? 14. Kan namanya surat kan? Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Itu surat cinta semuanya. Mana cintanya saat? Loh, antum hafal surat Yunus kan? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan juga dengan kasih sayangnya, dengan cintanya Allah. Para ulama semua ahli tafsir sepakat nih, wa birahmatihi adalah Al-Quran. Kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita itu apa yang diturunkan? Al-Quran. Ini surat cinta. Nah, sekarang coba kita tengok kepada diri kita sendiri sekarang.
Allah sudah turunkan kepada kita. Udah kirim surat cinta 114 surat loh. Itu udah dibaca semua belum? Kira-kira saat dapat surat cinta tersebut, antum langsung baca atau simpen aja di rak lah. Nanti aja lah bacanya kalau inget. Katanya cinta, nggak langsung dibaca. Maka itu. Kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari tafsirnya, hafal Al-Quran. Itu bukti kita itu cinta dengan Allah. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau engkau ingin tahu seberapa dalam cintamu kepada Allah, maka lihatlah bagaimana kondisimu dengan Al-Quran. Kira-kira bagaimana pengagunganmu dengan Al-Quran? Berinteraksi enggak dengan Al-Quran? Belajar enggak isi Al-Quran itu? Paham enggak dalamnya? Sehingga tahu apa yang Allah inginkan. Dilakukan apa yang Allah perintahkan. Dihindari, dijauhi apa yang Allah larang. Yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Itu jadi bukti cinta kita kepada Allah SWT. Sekarang, kalau ternyata antum sama kekasih antum itu, misalkan bapak sama ibu beda daerah. Yang satu dari Indonesia, yang satunya lagi Jerman atau Turki misalkan. Masya Allah. Beda bahasa kan. Antum dapat surat cinta dari kasih antum. Terus tiba-tiba buka, ini bahasanya Turki ini. Antum nyerah gitu aja, udahlah nggak usah dibaca. Atau antum langsung cari-cari orang yang kira-kira, antum tahu nggak ini artinya apa nih? Coba dong bacain Ana ini artinya apa? Atau antum tiba-tiba buka Google Translate terus kira-kira ini. Antum berusaha untuk bisa paham apa surat cinta tersebut. Mana yang antum lakukan? Pasrah, udah nggak usah lah, nggak tahu isinya nggak apa-apa gitu. Padahal itu orang yang antum cinta itu. Atau antum langsung berusaha cari orang, ajarin Ana dong supaya Ana tahu ini isi suratnya apa nih. Mana? Yang kedua kan? Ya nggak? Nah sekarang antum, saya tanah nggak paham ini. Iya kan abudu, iya kan nasta'in artinya apa? Misalkan, wadhariyati dharwa artinya apa nih? Antum langsung pasrah, udahlah. Nanti aja lah. Atau antum buru-buru tanya sama Ustaz, tolong ajarin anak ini apa maknanya. Atau antum buka Quran terjemah. Atau antum denger ceramah di YouTube tentang tafsir surat itu. Antum belajar itu. Menuntut ilmu, mempelajari apa isi daripada Al-Quran. Maka itu semuanya adalah bukti bahwasanya memang antum benar-benar cinta kepada Allah SWT. Kalau tidak melakukan hal tersebut, bohong cintanya sama Allah. Maka ini keutamaan yang pertama. Keutamaan menuntut ilmu adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah SWT. Sebenarnya kalau sama satu keutamaan saja sudah sangat cukup sekali. Gak ada yang membuat kita semangat menuntut ilmu, melainkan cinta kita kepada Allah SWT saja. Sudah cukup. Gak perlu keutamaan yang begitu banyak yang lainnya, gak perlu. Walaupun keutamaan yang lain sangat-sangat banyak. Pahalanya berlimpah. Tapi seandainya hanya dengan satu keutamaan ini saja, ini seharusnya sudah membuat kita semangat menuntut ilmu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah SWT. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu wajib. Hadisnya pun antum sering dengar kan? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim dan muslimah. Yang namanya wajib itu kalau dilakukan berpahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Jadi kalau nggak belajar apa? Dosa. Kita melakukan ibadah ini ibadah bukan? Ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Enak, jalan pintas. Dapat pahala. Namanya wajib, kalau dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan, dapat dosa. Nah, ini yang kedua. Maka suatu yang wajib ini, ya harus kita tunaikan. Sebagai seorang muslim. Muslim bukan antum? Muslim kan? Nah, harus berarti belajar itu. Hanya saja memang rinciannya ada. Ilmu yang fardu ain, wajib bagi setiap mukmin, bagi setiap jiwa. Ada yang memang fardu kifayah. Kalau kita nggak pelajari, asal ada teman-teman yang lain yang belajar, itu gugur kewajibannya dari kita. Itu rinciannya. Yang ketiga, siapa di antara antum yang sudah haji? Angkat tangan. Nah, Pak Haji, Ibu Haji mungkin, Adik Haji, belum ada? Belum? Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita semuanya. Amin. Pengen haji kan? Siapa yang nggak pengen haji?
Haji ini rukun Islam yang kelima. Bagi yang mampu wajib untuk melakukan ibadah haji. Dan pahalanya Masya Allah besar. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Gak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Pasti masuk surga udah. Baik, antum semuanya pengen naik haji, alhamdulillah. Anak alhamdulillah sudah. Ini berkah Quran juga. Tahun 2017 alhamdulillah anak diberangkatkan haji karena berkah Al-Quran. Ikut lomba ke Dubes internasional. Alhamdulillah juara 1 dan dapat hadiah haji undangan raja. Alhamdulillah. Nah, ini berkah Quran juga. Alhamdulillah disyukuri. Kalaupun nunggu-nunggu nggak tahu tahun kapan bisa haji. Belum lagi ngumpulin duitnya. Kalau digaji-gaji, gajinya Ustaz berapa sih gitu. Kalau nabung nggak tahu berapa tahun ya. Belum lagi nunggu gitu. Tapi Masya Allah dengan berkah Al-Quran alhamdulillah nggak nunggu langsung tahun itu lomba menang langsung berangkat tahun itu. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat besar sekali. Alhamdulillah. Ini tahajud binikmah saja. Ya, semoga antum semuanya juga dipermudah dalam beribadah haji. Ya semoga anak-anak sekalian misalkan keterima di Saudi, Madinah ataupun Makkah, kemudian di sana nanti gampang hajinya. Demikian. Amin insyaallah. Baik. Kalaupun belum sanggup haji, pengen dapat pahala haji nggak? Pengen ya kan? Pahala hajinya tadi apa sih? Surga kan? Maka Nabi SAW bersabda, ini perhatikan hadis ini. Jadi membuat kita tenang. Insya Allah tiap hari antum bisa dapat pahala haji. Man ghada ilal masjid. Barang siapa yang dia berangkat ke masjid. La yuridu illa ayyata'allama khairan aw ya'lamahu. Tidak ada yang dia inginkan dari berangkat ke masjid tersebut kecuali untuk belajar kebaikan, belajar ilmu atau mengetahui ilmu tersebut. Apa balasannya? Kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu. Maka baginya pahala seperti orang yang berhaji sempurna hajinya. Masya Allah. Haji mabrur. Perhatikan ini. Yang benar saat ini hadis sahih ini. Barang siapa yang dia itu pergi ke masjid, ini masjid bukan? Masjid. Untuk apa pergi ke masjid? Untuk mempelajari kebaikan, pelajari ilmu. Insyaallah. Kemudian balasannya ternyata adalah dia dapat pahala haji. Haji yang sempurna, haji yang mabrur. Jadi pahalanya surga. Tuh, perhatikan. Jadi setiap datang ke majelis ilmu, haji. Antum pulang-pulang sudah haji nih, walaupun nggak perlu disebut haji, ya kan? Masya Allah. Ini ada Abu Haji, Haji Abu Rafa misalkan, Masya Allah. Haji Abu Faiz misalkan, Haji Abu-Abu yang lain. Haji, antum semuanya haji. Pahalanya. Berarti nggak usah haji lagi, Ustaz. Bukan gitu. Pahalanya dapat pahala haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Tetap berhaji bagi yang mampu. Maka bayangkan antum setiap hari bisa berhaji gitu. Masya Allah, pahala yang besar kan? Tapi kadang kurang menarik, kenapa? Karena nggak nampak gitu. Disimpan nanti buat di akhirat. Nah, seorang yang beriman itu dia langkahnya harus satu langkah minimalnya daripada orang yang tidak beriman. Orang mau kerja aja biasanya. Belum kerja, dia mau kerja dulu kan? Kenapa dia semangat untuk kerja? Karena tahu nanti di akhir bulan ada gaji. Dia rela nunggu 1 bulan dulu, capek-capek kerja, berangkat, pulang, kadang kehujanan, kepanasan, di kantor juga dimarahin sama bosnya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tahu nanti di akhir bulan dapat gaji. Itu semangat tuh. Karena bener real ada ya kan? Dapat duit beneran. Sayangnya, kalau kita pengen tahu dapat pahala atau bener atau enggak kan harus mati dulu. Maka cukup dengan yakin gitu. Seorang mukmin kan yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan mungkin mengingkari janjinya. Pasti kalau Allah sudah bilang begitu, ya sudah pasti akan terjadi. Maka diyakini saja. Dan Nabi SAW ketika bersabda tersebut, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah tidak bersabda mengatakan dengan hawa nafsunya. Beliau bersabda mengatakan ini pahalanya haji. Itu karena wahyu dari Allah SWT. Baik. Yang keberapa tadi? Hah? Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Yang kedua karena menuntut ilmu wajib. Yang ketiga
pahalanya haji. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat antum semuanya dapat pahala haji insya Allah kalau ikhlas. Yang keempat, menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW, sebagaimana hadis daripada sahabat Uqbah bin Amir, beliau Rasulullah SAW pernah menawarkan promo besar-besaran kepada para sahabatnya. Ayyukum yuhibbu ayyagdua ila buthan au ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Sukakah kalian jika kalian sekarang ini pergi ke Buthan atau ke Aqiq, itu pasar onta. Kemudian kalian pulang daripada Buthan ataupun Aqiq tersebut dengan membawa 2 onta kaumawan. 2 onta yang gemuk-gemuk. Ini onta kaumawain ini, kalau sekarang kira-kira harganya itu 500 jutaan satunya. Jadi kalau 2 berarti berapa? 1 M. Itu sudah dibuletin. Ya. Siapa di antara antum yang pengen setiap hari pergi ke pasar Buthan sama pasar Aqiq, kemudian pulang-pulang bawa 2 onta yang harganya 1 M. Kalau 2 berarti 1 M tuh. Setiap hari. Ayyukum yuhibbu ayyabdua kulla yaumin ila al-Buthan atau ila al-Aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin, tanpa berbuat dosa wala qati'ati rahim, dan juga tanpa memutuskan tali persaudaraan. Artinya ini halal. Antum bawa itu bukan karena curang, bukan karena curi, bukan. Tapi halal udah. Tentunya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Ya, kami tentunya suka, senang, mau. Siapa yang nggak mau gitu? Maka kemudian mereka pun, berarti sekarang kita berangkat ke Buthan atau ke Aqiq gitu. Mereka siap-siap berangkat. Kata Nabi, ntar dulu. Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Para sahabat bingung, ngapain di masjid? Emang di masjid ada onta? Ya. Mereka bingung gitu. Maka Nabi SAW melanjutkan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Tidakkah seorang di antara kalian itu pergi ke masjid? Untuk apa? Fayaqra'u ayataini. Untuk membaca 2 ayat. Mempelajari atau membaca 2 ayat, maka apa? Itu seperti binaqatain. Maka itu seperti 2 onta. Wa thalathin khairum min thalath. 3 ayat itu lebih baik daripada 3 onta. Wa arba'in khairun min arba'. Dan 4 ayat lebih baik daripada 4 onta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan sesuai dengan jumlah onta tersebut. Kalau antum baca 100 ayat misalkan, tadi pergi ke masjid untuk baca Al-Qur'an 100 ayat, berarti antum lebih baik daripada mendapatkan 100 onta kaumawain. Baik, andaikan 2 ayat saja. Satu hari kita cuma dapat 2 ayat. Ini tadi kita bermajelis ilmu itu biasanya nggak nunggu 1 jam atau 2 jam dapat 2 ayatnya. Kadang cuma 10 menit sudah dapat 2 ayat, ya kan? Apalagi kalau kita majelis talaki udah dapat berapa ayat itu. Nah, bayangkan 1 hari kita minimal 2 ayat misalkan. Itu lebih baik daripada 2 onta. Di mana 2 onta ini kalau kita hargai, harganya 1 M. Setiap hari kalikan 30 hari. Jadi 30 M. Jadi setiap hari antum dapat 30 M. Siapa di antara antum yang omsetnya segitu? Ada? Sekaya-kayanya kita ada yang 30 M, Wali Santri Adhabi? Belum kan? Semoga ada nanti lah, amin. Ini 30 M, Masya Allah. Antum 30 M, 30 M, 30 M semua. Bahkan lebih, kata Nabi SAW. Kan antum lebih dari 2 ayat setiap hari kan? Kalau ikhlas tuh. Maka Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, maksud daripada penjelasan sabda Nabi SAW tersebut, bukan berarti 1 ayat itu sama dengan 1 onta. 2 ayat sama dengan 2 onta. Bukan. Tapi itu menunjukkan bahwasannya 1 ayat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya 1 ayat itu lebih daripada dunia dan seisinya. Gak ada apa-apanya dunia itu.
Maka ini menunjukkan al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Sayangnya memang kita itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Memang manusia itu dijadikan suka dengan apa? Dengan banin, anak-anak, dengan harta-harta, qanatiril muqantarah, harta-harta yang melimpah. Baik itu dari emas, perak dan sebagainya, dan kendaraan-kendaraan. Itu memang fitrahnya manusia, dijadikan suka dengan hal-hal tersebut. Tapi perlu kita pahami bahwasanya ilmu lebih baik daripada itu semuanya. Nah ini keutamaan yang keberapa ini? Hah? Nyata tidak antum? Kalau anak tahu anak, keutamaan yang keberapa? 4. Yang kelima. Yang kelima adalah bahwa ilmu itu warisan para nabi. Ini lanjutan. Jadi tadi sudah jelaskan al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena para nabi tidak mewarisi dinar maupun dirham. Tapi mereka mewarisi ilmu. Jadi yang ditinggalkan oleh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu bukan harta. Tapi ilmu. Nabi SAW bersabda, Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar maupun dirham. Innama warratul ilma, tapi mereka mewarisi apa? Ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mengambil warisan para nabi tersebut, sungguh dia mengambil bagian yang banyak. Untung dia. Jadi enggak usah nyari yang lainnya. Cari ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa dapatkan dunia. Sering dengar kan? Siapa yang pengen dunia, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat juga pakai ilmu. Pakai ilmu. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam. Jam berapa ini? Sebentar aja. Satu lagi aja. Banyak sekali sebenarnya, tapi ini karena baru datang antum capek, yang penting antum dapat beberapa faedah saja. Yang terakhir, bahwasanya pahala menuntut ilmu akan terus mengalir, tidak akan pernah terputus. Masya Allah. Maka ini jangan sampai meremehkan menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Ini ustaz-ustaz nih, hati-hati nih. Ustaz-ustaz jangan sampai antum meremehin, anak cuma ngajar alif bata, anak cuma ngajar tahsin, anak cuma ngajar bahasa Arab. Jangan sampai ngeremehin. Teman-teman yang lain sukses-sukses, Ustaz. Masya Allah. Enggak. Ingat, pahala sholat kita akan putus ketika kita meninggal. Ya, kita sholat dapat pahala, tapi udah meninggal, udah gak dapat pahala sholat lagi. Pahala puasa kita putus kalau kita meninggal. Sudah selesai. Pahala kita itu berhaji, umroh, putus kalau kita meninggal. Udah gak dapat lagi. Atau meninggal, gak dapat pahala sholat lagi. Sudah, selesai, gak sholat kan. Tapi ada 3 amalan yang kalaupun kita meninggal, pahalanya ngalir terus. Ini hadisnya sering antum dengar. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3. Kalau anak Adam, manusia itu meninggal, maka pahala amalannya akan terputus semuanya. Kecuali 3 saja. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Apa yang antum sedekahkan, itu sejatinya adalah harta antum nanti di akhirat. Pas sedekah dapat pahala, minimalnya 700 kali lipat. Pas meninggal pun, selama masih digunakan terus ini buat pesantren, buat asrama, buat masjid, buat pembangunan jalan, untuk kepentingan yang lainnya, sedekah jariah akan ngalir terus pahalanya. Meskipun kita sudah di karang tanah, sudah meninggal, itu umur kedua kita. Orang meninggal udah gak bisa beramal lagi. Tapi kalau dia punya pahala sedekah jariah, ngalir terus itu pahalanya. Maka orang yang paham itu benar-benar dia bersedekah, gak nunggu kaya dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, diajarkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya yang dihafal. Yang diamalkan, yang diajarkan, bermanfaat kepada orang lain. Meskipun nantinya kita meninggal, santri-santri kita ngajarin ilmu yang pernah kita ajarin, diamalkan ilmu itu, kita dapat pahala.
Dia punya santri lagi, Masya Allah, kita pun masih dapat pahala. Sampai hari kiamat nanti kita masih dapat pahala terus. Kurang untung apa coba? Maka nggak usah cari-cari lagi amalan yang gede. Pahalanya apa ya? Udah antum ngajar. Kalau mau nyari dunia doang, kita mungkin bisa bekerja, berdagang, dan lain sebagainya. Ya, tapi dapat dunia aja. Tapi kalau antum mengajar, Masya Allah, pahalanya sampai antum meninggal masih ngalir. Padahal tadi belajar juga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya gak? Dapat pahala haji, Masya Allah. Ternyata pas ilmu itu diamalkan oleh orang lain, muridnya ngajarin ke muridnya lagi, terus sampai hari kiamat dapat pahala terus. Gak untung apa coba, Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Perhatikan di sini. Nabi tidak menyebutkan du'ai waladin salih. Bukan doa anak soleh, bukan. Kalau dia berdoa baru kita dapat pahalanya ngalir, bukan. Tapi awaladin salihin. Anak solehnya itu sendiri, walaupun dia lagi nggak doa, itu sudah merupakan aset kita. Pahalanya ngalir terus. Makanya antum kalau seumpamanya nyekolahkan, masukkan ke pesantren, dimanapun itu pesantrennya, jadi anak soleh, itu sudah aset, dapat pahala ngalir terus, bayangin. Udah nggak sholat lagi karena meninggal, udah nggak puasa lagi karena meninggal. Punya anak soleh masih hidup, pahalanya ngalir. Apalagi anak solehnya doain. Maka ini Masya Allah, bersemangatlah atas 3 hal ini. Jadi bersedekah jariah, menuntut ilmu dan mengajarkannya. Dan juga mendidik anak-anak kita. Kalau belum mampu mendidik, saat anak ilmunya terbatas, anak nggak bisa ngatur anak-anak dan sebagainya, ya sudah. Adanya pesantren, adanya sekolah, itu semuanya untuk membantu. Semuanya sebenarnya kewajiban kita selaku orang tua. Tapi para ustadz itu membantu, mentarbiyah, agar menjadi anak-anak yang soleh. Demikian, semoga bermanfaat. Sedikit saja. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan yang sedikit tapi mengena. Semoga antum semuanya bisa ngambil pelajaran beberapa terkait dengan tujuan kita datang ke sini. Sehingga dengan ini semoga harapannya adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang kami cintai dengan Allah SWT bisa terus semangat, bisa ingat selalu tujuan datang ke sini, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, meninggalkan yang kurang bermanfaat, semangat dengan yang bermanfaat. Karena waktu 3 tahun, 6 tahun itu cuma sebentar. Kalau nanti antum udah lulus itu nanti baru nyesel. Kenapa dari kemarin anak gak serius saat di pesantren ya. Hafalan Quran aja belum selesai misalkan. Hafalan hadis juga baru seberapa. Betul-betul juga cuma dikit. Paham ilmu-ilmu anak yang lainnya juga cuma dikit. Nanti nyesel. Nah, maka harus bersegera, cepat-cepat. Bukan tergesa-gesa, tapi cepat-cepat. Harus cepat-cepat. Al-Quran cepat selesaikan. Cepat itu maksudnya bukan kita tergesa-gesa. Tapi kita betul-betul optimalkan kemampuan kita, semampu kita, betul-betul capek-capekin. Karena capeknya kita hari ini nanti manis suatu hari kelak. Ya, ini kami bisa berbicara seperti ini karena sama, kita semuanya berasal dari rahim yang sama, sama-sama dari pesantren. Maka jangan sampai kondisi yang menasihati antum, tapi apa? Jadikan kata-kata orang lain, ustadz ataupun teman-teman atau siapa yang sudah berpengalaman sebagai nasihat. Jangan sampai nanti kondisi udah nggak punya apa-apa, nyesel, baru dinasihati oleh kondisi tersebut. Waduh, nyesel. Jangan. Semua bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan sekali lagi kami ucapkan alhamdulillah kepada wali santri dan juga santri-santri sekalian. Semoga nanti wali santri pulang dari sini senantiasa dijaga oleh Allah SWT, dimudahkan di dalam mencari nafkah untuk ananda-ananda tercintanya, dan juga anak-anak sekalian semoga semangat terus. Ingat bagaimana perjuangan orang tua antum jauh-jauh mengantarkan antum sini, setiap hari menahan rindu, apalagi ibu antum, kangen dan lain sebagainya. Maka antum harus berbakti kepada mereka dengan semangat belajar. Ya, ada waktunya nanti antum memetik buahnya insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.